Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum saya memperkenalkan diri saya dari perwakilan kelompok 11 dasar-dasar ilmu pendidikan meminta maaf kepada Bapak karena kami terlambat dalam pengiriman video presentasi kelompok 11. Baiklah, perkenalkan, nama saya Atifah Fatonah Ibtihal dengan NIM 21332024. Saya di sini sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Syifa Oktawia Zeri dengan NIM 21332016. Yang kedua ada Aldian Effendi dengan NIM 21332021. Yang ketiga ada Adinda Putri dengan NIM 21332020. Dan yang terakhir ada Arif Setiawan dengan NIM 21332023. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Upaya Pembaharuan Masalah Pendidikan yang akan dibacakan oleh Adinda Putri. Kepada Adinda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan pengertian pembaharuan di bidang pendidikan. Pembaharuan di bidang pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan dengan tujuan memperoleh hasil yang baik. Pembaharuan perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi yang menghadirkan tantangan atau persoalan, baik dari luar maupun dari dalam sistem pendidikan itu sendiri. Terima kasih kepada Adinda Putri. Selanjutnya, materi kedua yang akan dibacakan oleh Aldian Effendi. Kepada Aldian, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan dari pembaruan pendidikan. Peranan pendidikan dan tingkat perkembangan manusia merupakan faktor yang dominan terhadap kemampuannya untuk menanggapi masalah kehidupannya sehari-hari. Masalah pendidikan bersifat kompleks, sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Seberapa besar keterkaitan suatu masalah pendidikan dengan masalah ekonomi atau masalah sosial lain dalam masyarakatnya. Secara sederhana, masalah pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama masalah pemerataan, yang kedua masalah mutu, yang ketiga masalah efektivitas dan relevansi, dan yang terakhir itu masalah efisiensi. Pemerataan masalah-masalah pendidikan yang kompleks itu dengan cara pendekatan pendidikan yang konvensional dirasakan akan memerlukan jangka waktu yang lama dan biaya yang amat besar. Terbatasnya biaya yang siap dipergunakan untuk usaha pendidikan ikut pula mempengaruhi keberhasilan cara pendekatan konvensional yang akan ditambah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aldian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa Oktawia Zeri. Kepada Syifa dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang faktor yang menyebabkan pembaharuan masalah pendidikan di Indonesia. 1. Perkembangan iptek dan seni. Sejalan dengan berkembangnya arus globalisasi di negara kita, terutama dengan pesatnya peningkatan teknologi komunikasi, membuat segala sesuatu harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, pendidikan harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. 2. Laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan bersumber pada dua hal, yaitu pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. Belakangan ini, aspirasi masyarakat semakin meningkat sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap reformasi. Aspirasi tersebut menyangkut kesempatan pendidikan, kelayakan pendidikan, dan jaminan terhadap taraf hidup setelah mereka menjalani proses pendidikan. Yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana. Kehidupan keterbelakangan budaya disebabkan beberapa hal, misalnya letak geografis yang terpencil dan sulit terjangkau. Penolakan masyarakat terhadap unsur budaya baru karena dikhawatirkan akan mengikis kebudayaan lama.
5. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan permasalahan aktual pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan semakin berkembang. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemapanan sumber daya manusia. Masalah tersebut antara lain masalah keutuhan pencapaian sasaran, masalah kurikulum, masalah peranan guru, masalah pendidikan dasar. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Kasih kepada Syifa. Materi terakhir akan dibacakan oleh Arif Setiawan. Kepada Arif, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Nama saya Arif Setiawan. Di sini saya akan membacakan tentang bentuk pembaharuan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya masalah pemerataan pendidikan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka bentuk pembaharuan dan solusinya adalah dengan cara konvensional. Misalnya, pembangunan gedung sekolah dan pergantian jam belajar. Selain itu juga dapat diterapkan langkah inovatif, misalnya sistem guru kunjung dan sekolah terbuka. Selanjutnya, pemecahan masalah terhadap mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen pendidikan. Sedangkan masalah efisiensi pendidikan perlu dioptimalkannya kebutuhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan digunakan. Selain itu juga tenaga pendidik yang profesional. Beberapa upaya dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual antara lainnya seperti pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arif Setiawan. Maka selesailah presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dan sekali lagi kami memohon maaf kepada Bapak atas keterlambatan dalam pengiriman video presentasi. Kami mengaku kami salah dan kami tidak akan mengulang lagi kejadian seperti ini. Sekian dari saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.